Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Berkah dan Maha Mulia, satu-satunya pencipta segala sesuatunya di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Allah, Zat yang tidak ada sekutu baginya, Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Dia telah menggantungkan dengan kemahamurahannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang tidak disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta, dan diperintahkan oleh Sang Pencipta kepada seluruh manusia tanpa mengenal mereka dari suku mana, untuk menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, menciplak hidupnya, mengikuti semua gerak-geriknya, makannya, minumnya, berpakaian, berumah tangga, berekonomi, bersosial, apa saja sampai berpolitik. Manusia terbaik ini telah diucapkan secara khusus kepada beliau salam hormat dari Sang Pencipta bersama dengan malaikatnya, dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua teman-teman panitia dan siapapun yang partisipasi sehingga terlaksananya acara ini. Tentu Allah yang Maha Adil dan Maha Melihat akan membalas dengan sebaik-baiknya, karena kita sedang berkumpul di rumahnya dan sedang menghidupkan agamanya. Dan juga kepada semua jamaah yang hadir dan yang mengikuti acara kita ini dari berbagai media sosial. Saya menyampaikan berita gembira tentang majelis ilmu, di mana memang majelis ilmu seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah kecuali malaikat akan turun menaungi mereka dan membawa rahmat dari langit, dan puncaknya adalah majelis ilmu. Dan ilmu, saudaraku, dalam Islam adalah pondasi segalanya. Seringnya kita menuntut ilmu tidak akan menambah kecuali kemuliaan, kepintaran, kecerdasan, bahkan pengalaman hidup yang sangat luas. Dan kalau ilmu sudah sering dihadiri, diikuti, terutama yang berhubungan dengan halal haramnya Sang Pencipta Allah, maka akan mendatangkan keimanan. Dan iman ini kalau sudah tertanam dalam hati seseorang, dipastikan dia akan mudah mengerjakan semua perintah dan dia akan mudah juga meninggalkan semua larangan. Maka jadilah orang-orang seperti ini orang yang beruntung. Maka berita gembira teman-teman sekalian, karena Allah mudahkan anda hari ini bisa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Selanjutnya bahasan kita tentang masalah surga yang dirindukan. Berbicara masalah surga teman-teman sekalian, tidak ada satupun orang beriman dari zaman Adam alaihissalam, miliaran jumlah manusia. Kalau mau dihitung mungkin sekarang sudah luar biasa jumlahnya. Mungkin ratusan miliar manusia yang sudah meninggal, yang masih hidup, dan mungkin juga yang akan lahir nantinya. Tapi orang-orang yang terdahulu sebelum kita dan orang-orang yang hidup sesama dengan kita, kalau beriman kepada Allah pasti mereka sudah tahu apa itu surga. Tempat yang diidamkan dan dijadikan sebagai target bagi orang-orang beriman. Surga menjadi motivasi yang sangat besar bagi seseorang untuk menjadi orang baik, karena memang semua apa yang diperintahkan untuk mencapai surga kebaikan, seperti misal amanah, jujur, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, berbagi dengan orang-orang susah, menjenguk orang sakit, apa saja, semua yang diperintahkan agar masuk ke surga kebaikan, membentuk pribadi-pribadi yang sangat sempurna. Setiap orang yang mau masuk ke surga pasti dia orang baik, karena dia akan mengikuti tuntunan untuk menuju ke surga itu. Sebagaimana juga dia akan jauhi sifat buruk yang ujung-ujungnya bisa membawa ke dalam neraka.
seperti orang dusta, durhaka, gunjing, fitnah, mengambil haknya orang lain. Semuanya buruk ini. Dan ini akan dijauhi oleh penghuni surga tentunya. Jadi poin pertama dalam pembukaan kita, surga adalah motivasi atau sebuah penyampaian yang berhubungan dengan masalah target utama orang mukmin, dan itu adalah motivator yang paling besar agar seseorang menjadi orang baik. Kita mulai misalnya contoh dari baginda Nabi SAW. Nabi SAW, teman-teman sekalian, adalah seseorang yang dipilih oleh Sang Pencipta Allah menjadi utusan terakhirnya, dan risalahnya umum. Sebagaimana sabda beliau SAW, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nabi SAW giat luar biasa mendakwakan agama Allah. Tidak kenal capek, tidak kenal waktu. Setiap hari, dari pagi sampai malam, fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir. Akhirnya baginda Nabi SAW, karena adanya motivasi surga dari Sang Pencipta Allah, seperti misal terjadinya Isra dan Mi'raj. Setelah Nabi SAW berdakwah sekian tahun, ternyata yang beriman di Mekah hanya sekitar 153 orang saja. Maka Allah menjadikan atau menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak yang masuk Islam di tangan Nabi SAW. Itu ada kisah sendiri berhubungan dengan masalah ini. Bagi yang berminat bisa mengikuti ceramah saya di YouTube, Sirah Nabawi, kisah tentang jin Nusaybin. Tapi saksi bahasan kita kejadian yang kedua, terjadinya Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga, dan beliau melihat surga itu sendiri. Dan setelah kembali dari Isra dan Mi'raj, Nabi SAW lebih semangat. Mau ada gangguan, cacian, hinaan, pukulan, semua tidak dipedulikan lagi oleh Nabi SAW. Dan beliau keliling di pasar-pasar Mekah, di pasar Ukkaz, di tempat Masy'aril Haram, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, di musim haji, terus memotivasi orang sambil mengatakan sabda beliau, siapa yang mau melindungiku, aku adalah utusan Allah. Siapa yang mau menolongku dan menolong agama Allah hingga aku bisa mencapai atau menyampaikan risalah Tuhanku, maka baginya surga. Motivasi yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah surga. Kemudian beliau menyampaikan tentang surga itu. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah dalam Al-Quran bicara tentang masalah surga, neraka, tentang keadaan umat-umat sebelum kita yang membangkang, orang-orang yang beriman, bagaimana Allah selamatkan. Motivasinya memang itu. Sehingga terbentuklah orang-orang yang memang mau mengejar surga. Kita lihat juga misalnya dari sisi yang lain, bagaimana para sahabat yang sudah mendengarkan dari Nabi SAW surga, dan tentu kita berharap setelah pengajian kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan sebagaimana diberikan kepada para sahabat yang telah mendengar surga langsung dari Nabi SAW. Walaupun memang kita tinggal menukil apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh baginda Nabi SAW dan tidak bertemu dengan beliau secara langsung. Tetapi orang mukmin tahu kalau agama sudah sempurna dan penyampaian ini sudah mencukupi bagi mereka. Kita lihat misalnya banyak sekali sahabat yang termotivasi untuk berjuang di jalan agama Allah sehingga mereka mengejar surga. Ada seorang sahabat misalnya namanya Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad radhiyallahu anhu, dia sampai sepakat dengan ayahnya, siapa di antara kita yang pergi berperang, berjihad. Sebab harus ada salah satu yang menunggu atau menjaga usaha-usaha dan juga untuk menjaga keluarga-keluarga perempuan dan anak-anak yang cukup besar. Pada saat itu keluarga mereka cukup besar. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu berundi dengan Haythama ayahnya, bagaimana atau siapa yang akan keluar berperang. Waktu Sa'ad jatuh namanya, dia begitu luar biasa bahagianya, maka dia sujud syukur dan memohon kepada Allah agar diberikan mati syahid. Sehingga dia hadir di perang Badar bersama Nabi SAW dan termasuk salah satu dari syuhada Badar yang pada saat masuk di medan perang dia langsung berdoa agar Allah berikan syahadah, mati syahid, dan terus mengejar musuh sampai dia menjadi korban pertama di perang Badar. Juga ada sahabat yang lain di perang Uhud namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh adalah seorang sahabat
yang pincang kakinya, umurnya sudah sangat tua, tapi dia termotivasi sampai anak-anaknya menahannya. Jangan ikut perang ayah, kaki anda pincang, umur anda sudah tua. Mengangkat pedang pun gemetar. Apa kata Amr bin Jamuh pada saat anak-anaknya melapor ke Nabi SAW? Nabi mengatakan, wahai Amr, kau sudah tua, kakimu pincang. Jawaban beliau sangat sederhana, ya Rasulullah, apakah orang pincang tidak layak mendapatkan surga dengan mati syahid? Maka dia pun naik ke atas kudanya dan Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia pergi. Dan akhirnya terbunuh mati syahid. Keluarga yang masyhur dari sahabat Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhum. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita di posisi keluarga ini. Di Mekah pada saat itu belum ada penolong. Kalau kita sekarang masjid sudah banyak, muslimin sudah banyak, pemerintahan Islam sudah banyak, Al-Quran sudah sempurna. Ada prajurit-prajurit Islam yang siap membela. Di Mekah, di posisi pada saat itu baru 100 orang yang masuk Islam. Maka Yasir disiksa oleh tuannya, majikannya, dikulitin, digebukin sampai berdarah-darah. Sumayyah lagi hamil, ditidurkan di atas tanah. Kemudian oleh Abu Jahal diambil tombak kecil setelah berdarah-darah dalam kondisi hamil, sambil mengucapkan kalimat yang jahat sekali. Dia mengatakan, wahai Sumayyah, kalau kau tidak mau tinggalkan agama Muhammad, maka kamu perhatikan baik-baik mata tombak ini. Saya akan tusuk pelan-pelan ke perutmu sampai luka, kamu terluka, anakmu terbunuh, kau juga mati terbunuh. Benar-benar sebuah tombak tajam diperlihatkan di matanya dan akan ditusuk. Sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan sangat kuat. Sumayyah lagi hamil pada saat itu. Maka Sumayyah tetap komitmen. Tetap saja komitmen. Yang memotivasi Yasir dan Sumayyah adalah lewatnya Nabi SAW di hadapan mereka. Nabi SAW waktu itu belum punya kekuatan. Belum ada pasukan, belum ada kekuatan. Kata Nabi SAW cuma satu, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Hakim, yang artinya bersabarlah wahai keluarganya Yasir. Kalaupun kalian sampai terbunuh di sini, balasannya langsung surga. Hanya kalimat itu yang Nabi SAW ucapkan. Ternyata surga, kalimat surga saja yang mereka sudah dengarkan fadilah-fadilahnya, apa yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana akan kita panjang lebar paparkan pada pertemuan kita sekarang, dari segala macam hal yang berhubungan dengan surga, maka sudah cukup membuat Sumayyah menerima tusukan tombak tadi dengan pelan-pelan. Ditusuk pelan-pelan, bukan ditusuk segera langsung mati, enggak, pelan-pelan sampai sobek perutnya, tertusuk janinnya, dia sambil bertakbir akhirnya meninggal mati syahid dan dikenal sebagai wanita pertama mati syahid dalam Islam radhiyallahu anhu majma'in. Kita lihat misalnya sahabat Nabi yang lain, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Anas bin Nadhr salah satu orang dari Ansar. Orang ini kebetulan tidak sempat hadir di perang Badar, karena waktu perang Badar Nabi SAW tidak wajibkan untuk para sahabat, hanya motivasi saja. Siapa yang mau keluar menyerang kafilah Quraisy, silahkan ikut. Cuma mengejar kafilah, bukan peperangan. Tapi dengan hikmah Allah terjadi perang Badar. Bagi teman-teman yang ikuti, saya sampaikan bagaimana sebab perang Badar dan bagaimana campur tangan Allah yang maha mulia dan maha kuat di perang Badar luar biasa. Allah yang mengatur perang Badar secara langsung. Maka bertemulah pasukan muslimin dan menang. Anas bin Nadhr sedih pada saat itu, apalagi mengetahui ada beberapa sahabat yang mati syahid dan dijamin bagi mereka surga. Maka dia berkata, demi Allah, perperangan pertama Nabi SAW dengan Quraisy di Badar terluputkan dariku, maka tidak akan pernah terluputkan mulai hari ini peperangan dengan orang-orang Quraisy yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dan kalaupun terjadi, maka saya akan perlihatkan yang terbaik dari diri saya kepada Allah untuk mengejar surga. Untuk mengejar surga. Subhanallah, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, Badar terjadi Ramadan tahun 2 Hijriah. Terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, berapa bulan setelahnya, belum sampai setahun, terjadi perang Uhud. Anas bin Nadhr pun naik di atas kudanya sambil mengatakan, sekaranglah saatnya aku menunjukkan apa yang aku janjikan kepada Allah. Lalu kemudian dia naik di kudanya, dia pergi ke medan perang, dia berperang. Sampai akhirnya pasukan muslimin dikalahkan. Karena 50 pemanah ada, sebagaimana sudah kita tahu 43, turun dari bukit pemanah sehingga sisa 7 orang lalu dibunuh oleh
pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Pada saat itu mereka belum masuk Islam. Setelah itu tersebar berita waktu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu terbunuh, pemegang bendera muslimin di perang Uhud, mati, maka tersebar berita kalau Nabi SAW mati. Sampai dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab mengatakan, saya pun tiba-tiba menjadi lemas, jatuh di tanah, duduk di tanah, meletakkan pedang saya bersama dengan beberapa orang sahabat. Semuanya sudah putus asa, duduk di medan perang karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Begitu beritanya. Ini seperti virus di pasukan muslimin. Mereka tiba-tiba jadi lemas sampai dibunuh begitu saja oleh orang-orang Quraisy, dimutilasi dan seterusnya. Maka lewatlah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu di hadapan Umar dan di hadapan sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sa'ad bin Mu'adz yang terkenal pada saat dia meninggal, arsy Allah goncang. Mereka semua sudah lemas. Lewat Anas bin Nadhr. Lalu orang-orang mengatakan, kau mau kemana wahai Anas? Dia sambil bertakbir, ayunkan pedangnya, dia mau menuju ke pasukan orang-orang Quraisy, jumlahnya 2.000 orang lebih. Dia sendirian yang sedang membantai kaum muslimin. Maka kata Umar, mau kemana kau hai Anas? Dia bilang, saya akan menuju melawan orang-orang Quraisy dan akan mendapatkan surga. Motivasinya surga. Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah SAW sudah mati? Lalu untuk apa kita berperang? Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan seperti itu. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, kalau memang betul Rasulullah SAW mati gara-gara peperangan ini, maka untuk apa kalian tunggu hidup? Mestinya kalian mati bersama Rasulullah SAW. Maka saya sudah mencium bau surga di Uhud. Maka dia pun bertakbir lalu dia jalan. Kata Umar dan Sa'ad, dua orang sahabat Nabi yang mulia, kami pun berusaha mengikuti Anas, menyerang ribuan orang-orang Quraisy itu. Dan saking cepatnya Anas jalan ke pasukan musuh sampai kami tidak bisa mengikuti lagi gerakannya. Dan pada saat selesai peperangan, mereka mengatakan kami tidak menemukan jasadnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu karena semuanya tercabit-cabit dan yang mengenalnya hanya saudari perempuannya karena melihat jarinya. Jadi di jarinya dikenal oleh saudarinya, baru ketahuan. Ditemukan ada 70 sabetan pedang, tersobek-sobek badannya, mukanya sudah tidak dikenal lagi karena hancur. Tapi ini semua teman-teman sekalian adalah motivasi yang terjadi hanya karena masalah adanya surga yang disampaikan. Kita lihat teman-teman sekalian bagaimana sebenarnya surga bisa menjadi motivator untuk itu. Dan tujuan kita hari ini membahas masalah surga yang dirindukan untuk itu. Sebentar lagi kita akan bahas panjang lebar semua yang berhubungan dengan surga dengan izin Allah, supaya kita bisa seperti para sahabat. Seseorang di antara kita kadang-kadang subhanallah azan di masjid masih tidak bisa ke masjid. Seseorang di antara kita mungkin Al-Quran ada di dekat rumahnya atau di dekat tempat duduknya atau di rumahnya atau di masjidnya, tidak bisa membaca. Seseorang sudah jelas ada majelis ilmu, para ulama datang, mereka tidak mau hadir. Seseorang jelas-jelas ya, diharamkan banyak hal olehnya, dia langgar. Seseorang jelas-jelas diperintahkan sesuatu yang baik, dia tidak mau lakukan. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya karena mereka belum tahu apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga mereka akan merasa rugi kalau mereka tidak mengejarnya. Surga teman-teman sekalian akan kita raih hanya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membeli jiwa orang-orang beriman untuk masuk ke dalam surga. Misal, disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Transaksi dengan Allah, infak di jalan Allah, berperang membela agama Allah, berdakwah di jalan Allah, balasannya surga. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah itu, dan demikian itu kemenangan yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya teman-teman sekalian dengan rahmat dan bukan karena amal kita.
Kalaupun seseorang di antara kita dari bayi sudah beramal saleh, kemudian sampai dia meninggal dunia di umur 100 tahun misalnya, 100 tahun dia beribadah, dari bayi sampai dia 100 tahun umurnya, tidak cukup untuk membuatnya menikmati satu buah di surga. Jangankan masuk ke dalam surga, tidak cukup. Dalam sebuah athar disebutkan ada seorang dari Bani Israel, ahli ibadah, meninggal dunia. Dia beribadah dengan hikmah Allah 500 tahun, lama sekali. Umurnya dipanjangkan. Di sebuah pulau tidak berinteraksi sama orang. Pada saat dia meninggal, Allah berkata kepadanya, kata Nabi SAW, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia berkata, amalku ya Allah, 500 tahun tidak pernah maksiat, ibadah terus. Kata Allah SWT, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Dia masih mengatakan amalku ya Allah. Allah menyebutkan 3 kali, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia mengatakan amalku ya Allah. Maka Allah pun mengatakan timbang seluruh amalnya hambaku ini dengan nikmat mata saja yang saya berikan. Maka pada saat ditimbang, ternyata nikmat matanya jauh lebih berat daripada amal yang dia kerjakan. Bukankah seseorang di antara kita bisa sholat dengan matanya terang, dia bisa melakukan kegiatan dengan cepat, dengan rapi, dan segala macam ibadah yang bisa dilakukan dengan mata ini? Bagaimana dengan pendengaran, bagaimana dengan tenaga, bagaimana dengan tangan, dengan kaki, dan segala macam nikmat Allah yang Allah berikan? Maka semua orang masuk dengan rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhula ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Qalu, maka para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah, Anda juga demikian wahai utusan Allah?" Qala la wala ana, sama sekali tidak. Saya pun tidak mungkin masuk surga karena amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Dan yang membuatku masuk surga justru karena karunia dari Allah dan rahmat darinya. Karena tidak akan cukup amal kita teman-teman sekalian. Apalagi kalau orang itu dasarnya tadinya banyak buat maksiat, sebagaimana kita tahu mungkin dari umur kita ada hal-hal yang kita pakai berdosa kepada Sang Pencipta Allah, lalu kita taubat. Mungkin ada orang berbuat dosa 50 tahun, kemudian dia taubat kepada Allah 2-3 tahun dia ibadah bisa masuk ke dalam surga. Maka ini tentu karena rahmat Sang Pencipta Allah dan bukan karena amalnya. Oleh karena itu jangan pernah merasa teman-teman sekalian, amal yang sedang saya kerjakan ini adalah Allah butuh pada amal itu. Banyak orang begitu. Dia sholat seperti dia cuma store saja, datang sholat gerakannya asal jadi. Kenapa? Allah wajibkan. Seakan-akan Allah butuh dengan sholatnya. Tidak, saudaraku. Jangan pernah berfaham seperti itu. Karena ini was-was syaitan yang membuat kita jadi malas ibadah dan tidak mau khusyuk, tidak mau tunduk, tidak mau menyempurnakan pahala. Tapi yakin amal ibadah yang sedang kita kerjakan kita yang membutuhkannya, dan manfaat daripada amal adalah untuk meninggikan derajat di surga. Tapi masuk ke dalam surga dengan rahmat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kecil teman-teman sekalian untuk menyempurnakan bahasan kita. Apakah surga sudah ada sekarang atau belum? Dan ini pemahaman yang harus diluruskan karena ada 2 kelompok dalam Islam yang menisbatkan diri pada Islam dan akan saya sebutkan nanti. Mereka adalah Mu'tazilah dan Qadariyah. 2 kelompok ini yang mengatakan surga tidak ada atau belum ada sekarang. Dan kita harus tahu pemahaman ahli sunnah wal jamaah jelas sekali kalau surga sudah ada. Bahkan sebagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan setelah pena diciptakan oleh Allah dalam hadis Bukhari yang pertama dan mencatat semua takdir, maka Allah yang maha pemurah menciptakan para malaikat, memimpin para malaikat lalu menciptakan surga dan neraka. Di antaranya perintah Allah yang maha pemurah dan maha pengasih kepada Jibril alaihissalam untuk melihat surga setelah diciptakan. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun menyuruh Jibril, pergilah ke surga, lihatlah apa yang sudah aku janjikan untuk hamba-hambaku di sana. Maka Jibril, malaikat yang tidak membutuhkan atau tidak memiliki hawa nafsu, Allah SWT sudah berikan luar biasa fasilitas kepadanya. Dia masih kembali dari surga mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang dengar saja surga kecuali mereka akan berlumba-lumba untuk mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, pergilah ke neraka. Saya sudah ciptakan tempat siksaan untuk hamba-hambaku yang membangkang.
Jibril alaihissalam pergi ke sana lalu kemudian dia kembali mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar neraka saja, kecuali pasti dia akan menjauhkan diri darinya. Lalu Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, larangan-larangan, perintah-perintah, dan menghiasi neraka dengan hal-hal yang disukai oleh manusia, hawa nafsu dan seterusnya. Maka kemudian Allah menyuruh lagi Jibril alaihissalam untuk datang. Coba lihat nih. Setelah dia pergi ke surga, dia kembali, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hamba pun yang saya anggap atau saya pikir akan bisa masuk dalam surgamu, karena luar biasa godaannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari nerakamu, karena luar biasa godaan juga yang ada padanya. Dalil ini sangat jelas membuktikan surga sudah ada, bahkan sebelum penciptaan bumi. Dalil yang lain teman-teman sekalian adalah janji Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, sebagaimana sudah kita bacakan tadi dalam surah At-Taubah 111. Allah enggak mungkin menjanjikan sesuatu pada hambanya yang belum ada, tapi Allah selalu menjanjikan sesuatu yang sudah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka agar mereka masuk ke dalam surga. Juga kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Al-ayah. Sampaikan berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang beriman. Begitu mereka beriman, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Juga dalil yang jelas tentang masalah kunjungan baginda Nabi SAW ke surga pada saat Isra dan Mi'raj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Najm, surah nomor 3, ayat 13 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh Muhammad telah melihat dalam rupa yang asli Jibril pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya Sidratil Muntaha itu, di bawah arsy-Nya Allah, ada surga yang akan menjadi tempat tinggal yang kekal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabb-Nya yang paling besar. Dalam hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita, ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِي ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا مِسْكٌ. Setelah itu Jibril berjalan bersamaku, kata Nabi SAW, menuju ke Sidratil Muntaha. Tempat itu diliputi oleh bermacam-macam warna. Aku tidak tahu apa itu, kata Nabi SAW. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Aku dimasukkan ke dalam surga. Dan ternyata di dalamnya ada banyak sekali tali-tali dari mutiara, sedangkan tanahnya adalah kasturi. Dan tentu banyak sekali penyampaian Nabi SAW tentang masalah Isra Mi'raj, kita tidak bahas sekarang. Tapi saksi bahasan Nabi SAW sudah masuk ke dalam surga dan benar surga itu. Kemudian melihat dengan mata kepalanya alaihi salatu wassalam. Dan siapapun yang bimbang dengan penyampaian Nabi SAW ini berarti dia tidak menghormati beliau. Apapun teman-teman sekalian yang masuk di akal atau tidak masuk di akal kita, kalau penyampaian dari Nabi SAW wajib kita imani dan kita harus yakin. Kita akan lihat nanti bagaimana penyampaian Nabi SAW yang sangat jelas tentang masalah rincian tanahnya, buah-buahannya, pakaiannya, pelayan-pelayannya. Bahkan ada interaksi antara kita sekarang dengan surga, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Juga teman-teman sekalian, bukti yang lain, dalil yang lain bahwasanya surga sudah ada adalah
penempatan Adam alaihissalam di surga. Dan pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang benar adalah surga yang ditempati Adam adalah surga yang akan kita tinggali nanti. Bukan surga yang dibuat, bukan sebuah taman yang cuma ada di bumi. Ini sudah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan saya sudah bilang tadi, ada dua kelompok Qadariyah. Dan ini Qadariyah sebenarnya sebuah pemahaman yang menolak takdir-takdir Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal mereka, mereka tolak. Dan Qadariyah ini sebenarnya dibentuk oleh seseorang dari penduduk Irak yang bernama Sausan. Dia seorang Nasrani yang masuk Islam kemudian murtad dari Islam. Kemudian seseorang bernama Ma'bad al-Juhani mengambil riwayat darinya. Muslim, Nasrani masuk Islam kemudian murtad. Tapi ada satu orang yang tidak faham masalah ini, namanya Ma'bad, dia belajar dari orang itu padahal murtad. Kemudian Ma'bad ini diambil darinya riwayat oleh seseorang yang bernama Ibnu Gailan ad-Dimashqi, dan ini pendiri pemahaman Qadariyah. Pendiri pemahaman Qadariyah menolak takdir Allah. Ya, hampir sama dengan orang ateis sebenarnya. Mereka menolak masalah itu. Dan para sahabat sudah menjelaskan tentang Qadariyah dengan sangat jelas seperti Abdullah bin Umar, Jabir, Ibnu Abbas, dan berlepas diri dari kelompok Qadariyah ini. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah juga menolak adanya surga sekarang. Dan ini dibentuk oleh Wasil bin Atha al-Ghazal dan Amr bin Ubaid. Dua orang ini tadinya hadir di majlisnya Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang hidup di zaman 100-an Hijriah. Kemudian karena mereka menolak apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, maka Hasan Basri suruh mereka keluar. Makanya namanya Mu'tazilah, atau dia menyendiri keluar. Lalu kemudian mereka membuat pemahaman-pemahaman yang jauh dari pemahaman para sahabat dan tabi'in. Mereka mulai membentuk segala macam hal, di antaranya ada namanya manzilatu baina manzilatain. Ada orang yang nanti hidup di antara dua kedudukan, bukan surga, bukan juga neraka. Ya. Dan mereka termasuk orang yang mengatakan surga belum ada sekarang. Padahal ini semua bertolak belakang dengan dalil-dalil sahih, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kebenaran adanya surga sekarang. Seperti misal hadis yang sangat sederhana tapi maknanya sangat tinggi. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hadis dinilai sahih. Kata baginda Nabi SAW, man qala subhanallahil azim wa bihamdi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan di dunia satu kali saja subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya, maka pada saat itu juga ditanamkan baginya pohon kurma di surga. Jadi maknanya ada waktu sekarang, di saat ini pun, detik ini pun teman-teman sekalian mengucapkan kalimat ini, langsung mendapatkan satu ucapan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ini sudah cukup untuk mendapatkan satu pohon. Kita baca 100 ya 100 pohon, dan itu baru ditanamkan pada saat kita mengucapkannya, menandakan surga ada. Dan juga sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis Tirmidzi yang juga disahihkan oleh beliau, annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma' wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Surga itu tanahnya selalu bersih, airnya segar, serta buminya rata, maksudnya tanahnya adalah rata dan halus. Dan sesungguhnya tanaman-tanamannya terbuat dari ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah maha besar. Juga hadis yang masyhur dan hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di muka bumi untuk Allah, di saat dia membangunnya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi pada saat itu dia akan mendapatkan istana yang dibuat untuknya karena dia membangun istana atau masjid di surga, di bumi. Dan ini tentu ada hadis yang lain yang menyampaikan berita gembira kepada kita. Sabda Nabi SAW, siapapun membangun rumah Allah di muka bumi, masjid, walaupun sebesar sarang burung, maka dia akan mendapatkan istana di surga.
Hadis Nabi SAW yang lain, hadis Sahih riwayat Tirmidzi, man sallat natai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam sunnah rawatib, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dikenal dengan sunnah rawatib. Tentu ada sunnah-sunnah yang lain, tapi ini namanya sunnah rawatib. Siapa yang mengerjakan itu maka dengan itu akan dibangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Dan ulama mengatakan makna yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah setiap hari dia genapkan 12 rakaat itu dapat satu istana di surga. Sebagaimana hadis-hadis yang masyhur tentang masalah solat berjamaah di masjid juga. Dalam hadis sahih riwayat Ahmad kata Nabi SAW, siapa yang pergi ke masjid dia akan dapat satu istana di surga, dan siapa yang kembali dari masjid maka dia juga akan mendapatkan istana di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga yang ditinggali oleh Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, sudah sangat masyhur ayatnya. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah 34 sampai 36, kemudian juga dalam surah Thaha 118 119 yang Allah sebutkan kata al-jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentu wa idz kunna lil malaikati isjudu adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Sampai sini saya baca ayatnya. Tapi saksi bahasan adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Dia sombong dan menolak, dan dia termasuk orang-orang kafir. Dan kami berkata kepada Adam, tinggallah kau di dalam surga bersama istrimu dan makanlah sesuai dengan yang kau inginkan, tapi jangan dekati pohon ini karena sungguhnya kau akan termasuk orang-orang zalim. Tentu di sini bukan juga maknanya di surga ada pohon yang tidak baik, tapi Allah SWT menguji Adam alaihissalam, mengatakan jangan sentuh pohon ini, yang lain boleh. Dan ini menandakan juga bahwasanya ada kalimat al-jannah yang sangat jelas kalau itu yang dimaksud adalah surga. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Adam pernah berbicara, atau saya bacakan saja hadisnya. Hajja Musa Adam faqala lah anta alladhi akhrajta an-nasa minal jannati bidhanbika wa ashqaitahum. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومونني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Musa pernah berbicara dengan Adam, entah di mana, entah kapan. Tugas kita beriman tentang penyampaian Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini. Dan ini riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Adam berkata, Musa berkata kepada Adam, wahai Adam, engkaulah ayah kami dan engkau telah mengeluarkan manusia dari surga dengan dosamu dan membuat mereka menderita. Maka Rasulullah SAW melanjutkan mengatakan, Adam menjawab, wahai Musa, engkau adalah yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan kalamnya. Engkau diangkat menjadi nabi juga. Apakah engkau mengecamku, menyalahkanku terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan atasku sebelum dia menciptakanku? Atau dia takdirkan itu sebelum dia menciptakanku? Maka kata Rasulullah SAW, pertanyaan atau jawaban Adam ini mengalahkan atau mematahkan argumen Musa. Dan Nabi SAW ucapkan sebanyak 3 kali. Makna hadis ini adalah Adam AS pernah di dalam surga, dan dialah yang telah mengeluarkan atau dia keluar dari surga yang pernah dimasukkan. Tentu di sini perlu diperbaiki juga satu pemahaman. Sebagian ulama mengatakan Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, teman-teman sekalian, penyebabnya pada saat itu karena dia melanggar hukum Allah. Tetapi bukan berarti turunnya di bumi karena keluar dari surga. Karena para ulama mengatakan, menjelaskan, target penciptaan Adam oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah adalah untuk tinggal di bumi. Sebagaimana Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan ciptakan sekarang manusia Adam ini dan dia akan menjadi pemimpin di muka bumi. Berarti target pertama Adam memang turun di bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala
memilihkan Adam untuk mampir ke surga, kemudian turun ke bumi setelah itu. Makanya pada saat Musa mengatakan, engkau keluarkan kami dari surga, maka jawabannya Adam alaihissalam, bukan. Itu keputusan Allah. Saya memang dasarnya disuruh ke bumi, bukan disuruh tinggal di surga. Kamu salah ya, hai Musa. Seperti itulah pemahamannya. Maka perlu difahami di sini, karena banyak sebagian orang menganggap Adam alaihissalam diturunkan di bumi justru karena melanggar. Pendapat ulama mengatakan bukan karena itu, karena tujuan pertama penciptaannya hanya memang dia melalui surga. Sekarang teman-teman sekalian, jadi poin ini adalah penting sekali untuk diketahui kalau surga sudah ada. Kita akan masuk sekarang ke lebih dalam ke masalah sifat-sifat surga, supaya kita lebih mengenal apa sih sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kenapa kita harus sholat malam, kenapa kita harus jaga sholat kita, tutup aurat, mengerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Kenapa harus ada semua itu? Karena memang yang dibalas oleh Allah ini besar, surga. Dan kalau kita bahas ini teman-teman sekalian, mungkin daurah pun kayak pesantren kilat mungkin 2 hari 3 malam atau 1 minggu mungkin tidak akan selesai. Dan ini saya coba rangkumkan dalam 2-3 jam tablik akbar kita ini, semoga Allah berkahi agar kita bisa mengambil poin-poin dasarnya saja. Dan itu insya Allah sudah cukup untuk kita sebagai orang yang beriman memahami apa yang telah Allah janjikan. Surga memiliki banyak nama, diantaranya jannah, yang sering kita dengar kalimat jannah. Dan kalimat jannah ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran, puluhan kali diucapkan dalam Al-Quran. Dan kalau kalimat surga sendiri dalam Al-Quran itu ratusan kali disebutkan, karena memang motivasinya sangat besar. Di antaranya adalah kalimat yang sangat masyhur yang Allah sebutkan masalah jannah, surah Al-Baqarah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, patuh kepada Allah, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang ditinggalkan, mereka itu pasti menjadi penghuni al-jannah atau surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tentu ini banyak sekali teman-teman sekalian, dalilnya lebih dari 50 atau bahkan 70 ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat al-jannah itu sendiri. Kemudian juga ada nama yang lain dari surga, al-khulud. Al-khulud atau tempat yang kekal. Kalau jannah lebih umum masuknya ke masalah istana yang penuh dengan segala macam fasilitas, itu namanya jannah. Salah satu nama surga adalah al-khulud. Al-khulud artinya tempat kekal, abadi. Tidak ada lagi seperti dunia, kita akan melalui tapi dengan tahap tertentu, misalnya dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian mulai remaja, kemudian tua, kemudian meninggal. Enggak ada lagi itu. Di surga sekali masuk, sudah enggak ada lagi urusannya dengan proses-proses seperti ini. Di surga enggak ada malam, enggak ada siang. Yang ada hanya terang seperti terbitnya matahari. Sepanjang selamanya, abadi. Orang surga tidak lapar. Mereka makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Tidak ada rasa kenyang, tidak ada rasa lapar. Jadi kalau seseorang di antara kita lagi makan, kemudian dia tidak lapar, maka saya yakin dia akan menikmati makanannya. Beda dengan kalau orang lapar, dia akan buru-buru menghabiskan tanpa mau tahu makanan itu enak atau tidak. Intinya laparnya hilang. Tapi bagi ahli surga tidak ada ini. Enggak ada malam, enggak ada siang, enggak ada lapar, enggak ada kenyang, enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Enggak ada semua, itu abadi. Ini tentu disebutkan dalam banyak sekali dalil. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 82 tadi, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Ada kata-kata khalidun atau khulud, kekal di dalam. Kemudian juga ada dalam surah Hud, surah ayat 108, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir tentang surga, ata'an ghaira majdud. Dan di surga itu karunia yang Allah berikan kekal, tidak akan pernah terputus-putus. Kemudian dalam surah Shad ayat 54 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza larizquna ma lahu min nafad.
Sungguh ini adalah rezeki kami berikan di surga dan tidak akan pernah habis. Makna lainnya adalah kekal. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd 35 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ukuluha daimun wa dhilluha. Semua buah-buahannya surga, semua fasilitasnya, tempat berteduhnya, istanahnya, semuanya itu adalah kekal. Yang ketiga, An-Naim. Nama lainnya surga, An-Naim. Dan An-Naim artinya kenikmatan yang tidak pernah terputus, kemewahan dan kehidupan indah yang baik. Sebagaimana kalau diambil dari akar kata bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan nama-nama surga. Dia berpendapat bahwa Jannatun Naim adalah seperti nama yang independen sendiri. Beliau berkata Jannatun Naim adalah nama yang mencakup seluruh surga, karena semua surga pasti akan dipenuhi dengan kenikmatan. Di sini dikatakan mulai dari makanan, minuman, pakaian, panorama-panorama, aroma yang sedap, pemandangan yang menyenangkan, hingga tempat-tempat tinggal yang luas. Belum termasuk kenikmatan-kenikmatan lain baik lahiriah maupun batiniah masuk dalam makna An-Naim. Yang keempat, Al-Ma'wa, nama lainnya surga. Dan Al-Ma'wa adalah maknanya tempat sesuatu untuk didiami pada waktu yang panjang, baik malam maupun siang, kalau makna dan secara etimologinya. Tapi maksudnya adalah seseorang kalau masuk ke dalam surga, maka secara otomatis dia akan ma'wa, atau dia akan selalu berdiam di dalamnya dan tidak ingin untuk keluar. Itu makna daripada ma'wa. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, misal dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut atas kebesaran Tuhannya, tidak berani berbuat dosa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh tempat tinggalnya adalah surga yang ma'wa. Artinya mereka akan selalu tentram, nyaman, tidak mau keluar, selalu mau berdiam di situ. Yang kelima, Jannatu Aden atau Aden. Dan Aden ini teman-teman sekalian maknanya adalah kebun-kebun yang lebat dan kekal, dan tempat tinggal yang tidak seorang pun ingin keluar darinya, sebab mereka ingin tinggal selamanya. Itu yang dimaksud dengan Aden. Tentunya ada banyak juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, saya hematkan waktunya saja. Kemudian ada surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Dan Firdaus maknanya adalah lembah yang subur dan luas. Sebagaimana diambil dari kata-kata fardasa firdausan. Ya. Dan ini maknanya surga yang luas. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari, sabda baginda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari tentunya. Kata Nabi SAW, man amana billah wa bi rasulih wa aqama as-salah wa sama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqala ya Rasulullah afala nubashshirun nas qala inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah urah qala wa fawqahu arsyur rahman. Siapa saja yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah sebagai pencipta, lalu dia ikuti apa yang diperintahkan dan Rasulnya Muhammad SAW, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, baik orang itu berjihad di jalan Allah atau berdiam di tanah kelahirannya. Artinya dia perang atau tidak perang, yang penting dia beriman sama Allah, juga Rasulnya Muhammad SAW, terapkan perintah-perintah dan tinggalkan larangan, tetap dia akan masuk surga kalau meninggal. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah yang maha tinggi siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya, yang mana jarak antara tiap tingkatannya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah Firdaus, karena Firdaus adalah surga paling baik, paling tinggi yang pernah diperlihatkan kepadaku. Lalu beliau menambahkan, di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah.
atau singgasananya Allah. Tentu teman-teman sekalian, amal kita tidak cukup untuk itu, sekali lagi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dengan rahmatnya. Tinggal merengek saja dengan Allah, ya, minta kepada Allah dan mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya, maka Allah akan berikan kepada kita. Kemudian dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, fil jannati mi'atu darajah, ma baina kulli darajataini kama baina al-ardi was sama' wal firdausu a'laha darajah. Minha tufajjaru anharul jannati al-arba'ah wa min fawqiha yakunul arsh fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya adalah seperti antara langit dan bumi, dan surga firdaus adalah yang paling tinggi tingkatannya. Dari situlah keempat sungai surga memancar airnya. Tentu di sini 4 sungai surga dalam surah Muhammad disebutkan. Ada sungai, nanti kita akan bahas. Ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamar yang tidak memabukkan atau arak yang tidak memabukkan, dan ada dari air tawar yang manis. Dan darinya atau di atasnya arsy-Nya Allah, apabila kalian meminta surga maka mintalah surga firdaus. Nama yang lain adalah Darussalam, dan Darussalam maknanya adalah tempat ketentraman. Dar sebagaimana kita tahu adalah tempat tinggal, dan salam adalah ketentraman jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayatnya tentang masalah ini, dan menjadikan sebagai salah satu sifatnya Allah adalah ketentraman, sebagaimana surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, al-ayat. Dialah zat yang tidak ada ilah selain dia, maha raja, maha suci dan maha sejahtera, atau as-salam. Yang lain maknanya adalah, atau nama lain Al-Husna. Al-Husna adalah maknanya sesuatu yang sangat indah dan mata tidak ingin berpaling darinya. Sebagaimana salah satu ayatnya misalnya dalam surah An-Nisa ayat 95, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina al-qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama orang-orang beriman yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dan tidak ikut berperang, sementara mereka tidak punya halangan. Kepada masing-masing Allah janjikan kebaikan atau husna, surga. Yang husna ini artinya nyaman untuk dipandang selamanya. Allah akan memberikan pahala dan surga bagi keduanya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Semua nama-nama ini teman-teman sekalian kalau disatukan kata para ulama, akan memberikan gambaran kepada kita kalau ternyata surga itu tanah yang luas, lapang, firdaus tadi, nyaman dipandang, kekal, kebun-kebun yang lebat. Ini semua dari nama-namanya. Termasuk ada nama yang lain adalah Tuba, dan Tuba artinya kenyamanan juga. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan maka mendapatkan tuba, surga yang penuh dengan kebahagiaan, artinya tidak akan pernah sedih selamanya, dan tempat kembali, sesungguhnya dia tempat kembali yang paling baik. Tuba, kata sebagian ulama, diambil dari kata-kata batu bata sebenarnya, tapi karena batu bata surga terbuat dari emas, maka para ulama mengatakan ini yang dimaksud dengan ayat tadi, kebahagiaan yang abadi. Ada juga nama yang lain Al-Hayawan. Al-Hayawan adalah maksudnya kekal. Segala sesuatu di dalamnya hidup. Sesuatu hidup. Kalau Al-Khulud tadi, Khalidin, adalah kekal saja secara umum. Kalau Hayawan adalah kekal dan hidup selalu. Dan ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan saja. Sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, dan kalau mereka mengetahuinya, maksudnya adalah kehidupan yang kekal selamanya.
Ada masih nama-nama yang lain, saya ringkaskan saja. Darul Muqam, ini adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Ada Maqam Amin, tempat rumah atau tempat tinggal yang selalu aman. Kemudian ada nama-nama yang lain tentunya seperti Qadam Sidq, atau tempat yang selalu penuh dengan kejujuran. Kemudian ada juga Maq'adu Sidq, tempat yang selalu dihuni oleh orang-orang yang jujur. Ya. Dan masih banyak nama-nama yang lain tentunya yang mungkin tidak perlu kita sebutkan semuanya. Karena ini cukup kita simpulkan sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau ini menggambarkan tentang keajaiban surga itu sendiri. Sekarang kita masuk teman-teman ke karakteristiknya, sifatnya surga. Dan ini cukup panjang bahasannya, diantaranya adalah kita akan bahas misalnya luasnya surga. Kalau seseorang jadi presiden, ada istana merdeka misalnya, atau ada istana gubernur, atau ada kantor yang kita lihat sudah cukup luas, dengan parkirannya, dengan segala macam fasilitasnya. Maka surga yang Allah janjikan teman-teman ini bukan seluas kota Makassar misalnya, atau Indonesia, atau bumi bahkan ini. Tapi kita dengarkan bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 133 tentang luasnya surga itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, berlumba-lumbalah, segera ibadah, segera tinggalkan yang haram. Taatlah kepada orang tua, baktilah kepada mereka, solatlah, puasalah, hajilah, zakatlah, segala macam perintah yang diperintahkan, kerjakan. Dan kejarlah ampunan. Kalau buat dosa, minta maaf sama Allah. Kepada atau dari Rabb kalian, dan kejarlah surga yang dijanjikan kena patuh tadi, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bumi digabung dengan 7 lapis langit yang sangat luas di atas kepala kita ini, sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, kalau langit pertama di atas kepala kita ini, kalau dibandingkan dengan bumi hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu pula dalam hadis disebutkan langit kedua di atasnya, bumi dan langit pertama digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, kedua, satu dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir sampai langit ketujuh. 7 lapis langit dengan bumi, kalaupun 6 lapis langit dengan bumi digabung dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi di atas kepala kita ini luar biasa kan. Kita bisa lihat ini langit pertama. Di atasnya masih ada 6 lapis langit yang luasnya seperti padang pasir, kita ini seperti cincin. Allah menjelaskan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi semua digabung ini, maka seperti itulah luasnya surga. Di dalam ayat yang lain surah Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlumba-lumbalah kalian mendapatkan pengampunan Tuhan kalian. Kalian pasti buat salah, taubatlah segera, jangan tunda. Dan nanti kalian akan kejar setelah itu amal saleh supaya kalian bisa mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan itulah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Baginda Nabi SAW selalu motivasi sahabatnya kalau dalam peperangan. Setiap mau memotivasi, serang musuh, maka bahasa Nabi SAW adalah Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah sekarang, lawanlah musuh, karena kalian sedang menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seorang sahabat dalam hadis Bukhari dijelaskan, di perang Badar, namanya Umair radhiyallahu anhu bin Humam al-Ansari, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang meninggal di sini, di kancah peperangan ini, kecuali pasti dia akan masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Umair, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Ulangi. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwanya Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian di sini dibunuh oleh musuh di medan perang, berperang di jalan Allah, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia ulangi lagi, bakhin ya Rasulullah, ulangi.
Bakhin itu artinya indah sekali, indah sekali. Nabi SAW ulangi 3 kali. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati terbunuh di kancah peperangan ini kecuali pasti masuk surga. Luasnya seluas langit dan bumi. Dia mengatakan lagi, bakhin, bakhin ya Rasulullah, indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang bakhin? Kenapa kau katakan indah itu? Supaya sahabat yang lain termotivasi. Kata Umair radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah saya hanya menuju ke musuh-musuh ini? Bahkan dalam riwayatnya dikatakan ke orang-orang Quraisy yang busuk ini. Karena mereka orang-orang kafir. Kemudian mereka menusukku dengan pedang ya Rasulullah. Aku mati tertusuk. Lalu aku masuk surga. Seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Itu janji dari Allah. Maka kata Umair, karena itu ya Rasulullah. Bakhin, bakhin. Indah sekali. Tinggal hadapin musuh ditusuk selesai. Gitu kan? Maka Nabi pun bertakbir. Sahabat semua menyerang. Umair masih pegang 2 butir kurma di tangannya. Dia makan, dia bilang saya mau makan kurma dulu. Begitu dia kunyah, tiba-tiba dalam hatinya terbisik sebuah bisikan. Lalu dia mengatakan, hai Umair, kalau kau tunggu makan 2 kurma ini masih lama masuk surga. Buang, dibuang sama dia, lalu kemudian dia menyerang sampai beliau terbunuh mati syahid. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, disatukan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, seperti halnya dibentangkan sebagian kain, yang satu dengan satu kain yang lain. Demikianlah gambaran luasnya surga. Kalau langit ini bukan disusun begini, dipapar. Ini kan sekarang disusun. Sekarang kalau dipapar berdekatan semuanya, disatuin seperti kain dipaparkan, sama buminya semua, maka begitulah luasnya surga itu. Jadi bukan berarti disusun seperti sekarang baru luasnya, tidak. Dipaparin kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka seperti itulah kurang lebih luasnya surga. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, inni la'alamu akhira ahli nari khurujan minha, wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah, masuk ke dalam surga. Fayatiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji', lalu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul, idhab fadkhulil jannah. Ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amsalihha. Sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagimu. Walaupun dia penghuni neraka yang paling berat siksaannya, dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Pergilah ke dalam surga, engkau akan dapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat dari dunia itu. Seluruh dunia ini dikuasai, dari Indonesia sampai seluruh dunia ini dikuasai 10 kali lipatnya. Au innalaka asyra amthali dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipat surga dunia. Fayaqul ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik, apakah engkau mengolokku ya Allah, engkau bercanda kepadaku ya Allah sementara engkau raja yang sebenarnya? Qala laqad ra'aitu Rasulullah SAW dahika hatta badat nawajiduh. Maka saya waktu itu melihat, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi SAW tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat dan urat-urat saraf beliau terlihat. Qala fakana yuqal dzalika adna ahlil jannah manzilah. Kemudian kata Nabi SAW, itu benar dan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya.
Kemudian dalam hadis yang lain menandakan luasnya surga. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Nabi SAW, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah, fayuqal lah udkhulul jannah, fayaqul ay rabbi kaif, wa qad nazala an-nasu manazilahum, wa akhadhu akhadhatihim, fayuqal lahu atarda an yakuna laka mithlu mulkin malikin min mulukid dunya, fayaqul raditu rabbi, فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذة عينك. Dia adalah seseorang yang datang setelah penghuni surga dimasukkan ke dalam surga semuanya, penghuni neraka terakhir yang keluar dari neraka dan pelayan terakhir masuk ke dalam surga. Dia adalah orang yang paling rendah derajat di surga, seseorang yang datang pada saat semua penghuni surga sudah dimasukkan dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Dia berkatakan, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, bagaimana bisa sementara manusia telah masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dan menempatinya seakan-akan sudah penuh. Kemudian Allah menanyakan atau menanyainya, apa kamu ridha? Cukup gak buat kamu jika diberi seperti apa yang dimiliki oleh salah satu raja dunia? Dia menjawab, aku ridha wahai Rabbku, seperti raja dunia, punya wilayah yang luas, kekuasaan semuanya, dayang-dayang dan semua fasilitasnya ada. Dia mengatakan, aku ridha wahai Tuhanku. Lalu dikatakan, engkau akan mendapatkan yang semisalnya, raja dunia, semisalnya, semisalnya, dan semisalnya. Berterima kali lipat. Dan dikatakan yang kelimanya atau yang keenam dari sini adalah, aku ridha wahai Tuhanku, cukuplah ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu milikmu dan aku akan tambah lagi 10 kali lipat dari itu. Dan di dalam surga engkau bisa mendapatkan apa yang jiwamu suka, apa saja, dan juga apa yang membuat matamu tenang. Dan hadis ini menjelaskan berarti seseorang akan mendapatkan, kalau tadi hadis sebelumnya 10 kali lipat, ini adalah 15 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Dan sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya adalah kerajaan Sulaiman alaihissalam, bukan kerajaan raja biasa. Kerajaan Sulaiman adalah dia bisa perintahkan jin, dia bisa terbang, memakai fasilitas udara, dia bisa berbicara dengan hewan-hewan, dan itu 15 kali lipat dari kerajaan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, kalau bukti surga sangat luas adalah hadis Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan kata Nabi SAW, inna fil jannati syajarah yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang jika seseorang pengendara berjalan di bawahnya selama 100 tahun, niscaya ia belum bisa melewatinya. Yang keempat adalah hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyampaikan, walaqad dzukira lana anna ma baina mis'araini min masari'il jannah masiratu 40 sanah wa la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa qazizu minaz ziham atau minaz ziham. Telah disebutkan kepada kami, ya, pada saat seseorang, maaf, ini Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu mengatakan, disebutkan kepada kami oleh Nabi SAW bahwasanya jarak antara dua pintu gerbang surga adalah jaraknya 40 tahun. Dan akan tiba suatu hari yang saat itu dipenuhi oleh manusia yang berdesakan masuk ke dalamnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau salah satu pintu gerbangnya adalah jaraknya antara tiang ke tiang 40 tahun, bagaimana luasnya surga itu. Yang kelima hadis Bukhari menjelaskan kepada kita juga kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang Allah akan janjikan siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang mana antara tingkatannya seperti jarak antara langit dan bumi. Dan sampai sekarang para ilmuwan mengatakan mustahil ada manusia yang bisa memegang langit dengan tangannya karena jauhnya antara jarak antara bumi sama langit itu sendiri. Yang keenam, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang membuktikan tentang luasnya surga. La yazalu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada' fiha rabbul alamin qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd thumma taqul qad biizzatika wa karamik. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
Penghuni neraka tidak henti-hentinya dilemparkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Sementara neraka berkata, apakah masih ada tambahan wahai Tuhanku? Hingga Rabb alam semesta sang pencipta meletakkan telapak kakinya. Hingga sebagian dari neraka itu bergabung dengan sebagian yang lain. Artinya merapat satu sama yang lain. Kemudian neraka berkata, cukuplah dengan kebesaranmu dan kemuliaanmu. Sementara itu surga selalu memiliki kelebihan tempat. Walaupun semua manusia, semua jin sudah dimasukkan ke dalamnya, hingga Allah menciptakan satu makhluk untuknya, atau menciptakan makhluk-makhluk yang banyak untuknya. Lalu dia tempatkan makhluk tersebut di surga untuk mengisi yang lebih itu. Maksudnya adalah Allah SWT ciptakan para pelayan-pelayan, sebagaimana akan kita dengarkan nanti hadisnya. Setiap penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan di setiap istanahnya. Dan setiap muslim akan memiliki beberapa macam atau beberapa tempat istana, beberapa istana di tempat-tempat surga. Seperti hadis yang menjelaskan dalam riwayat Bukhari, kalau setiap pintu surga, setiap amal memiliki pintu dan setiap pintu akan memanggil pelakunya. Salat akan memanggil pelakunya, puasa akan memanggil pelakunya, jihad akan memanggil pelakunya, sedekah dan zakat memanggil dan seterusnya. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Dan engkau termasuk salah satunya. Di dalam sebuah hadis yang mulia riwayat Hakim, hadis sahih, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita, dia menceritakan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ara'aita jannatan arduha as-samawati wal ard fa aina an-nar? Qala ara'aita al-laila alladhi qad albasa kulla shay fa aina ju'ila an-nahar? Qala Allahu a'lam. Qala kadzalika yaf'alu Allahu ma yasha'. Seseorang pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Hai Muhammad." Orang Badui ini bertanya, memanggil, "Hai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwasanya surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Maka jika demikian di mana neraka?" Beliau balik bertanya, "Bukankah kamu melihat malam dapat menyelimuti segala sesuatunya? Maka di manakah siang pada saat itu?" Orang itu menjawab, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, demikianlah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Selain luasnya surga, juga ada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan derajat ini jangan pernah dianggap remeh teman-teman sekalian, karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagaimana sudah kita sebutkan, kalau satu derajat itu antara langit dan bumi. Di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 162 sampai 163 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Maka adapun orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama. Maka apakah sama antara orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mereka beribadah, menyembah Allah, patuh, meninggalkan larangannya, sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, yang saya langsung terjemahkan saja. Pada saat itu kebetulan langit lagi terang dengan bintang-bintang. Lalu beliau bersabda SAW, apakah kalian melihat bintang-bintang tersebut? Mereka mengatakan iya, kata para sahabat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang di antara kalian nanti di surga akan melihat derajat-derajat yang tinggi di surga nanti, sebagaimana dia melihat bintang-bintang itu. Jadi seperti dia di bumi dan bintang itu derajat yang jauh di surga nanti. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana-istana para nabi? Maka kata Nabi SAW, bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku. Orang-orang saleh dari umatku. Dan ulama mengambil kesimpulan mengatakan, derajat-derajat di surga didapatkan dengan segala macam amal saleh. Termasuk perbedaan jarak antara orang yang sengaja sholat di awal waktu dengan orang yang menerlambatkannya di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga. Sudah cukup membedakan derajatnya.
beda derajatnya antara orang yang berinfak dengan 100.000 rupiah misalnya, dengan orang yang berinfak dengan 10.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Setiap